Selamat menikmati tugas liburan kalian di rumah aja. Dan selamat datang di Survei Minggu. Mau di Facebook, Twitter, YouTube, dan WhatsApp. Saat sedang berdebat, mungkin otaknya udah mentok kalian untuk sama tengkorak kepalanya. PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang atasi psikopat. Oke deh, thank you. Baik, astaga, micin terus. Ya, kali ini saya dapat request dari subscriber yang mungkin lagi menjalani masa-masa suramnya. Ya, masa-masa suram remaja. Hampir semua atau mungkin semua remaja di dunia ini telah merasakan pahitnya masa-masa remaja. Misalnya seperti tidak kuat akan tekanan mental dari masalah kehidupan yang semakin lama semakin menumpuk. Akhirnya ada yang berpikir untuk bunuh diri. Masih mending ya kalau cuma tekanan mental. Gimana kalau tekanan mental plus kerusakan fisik? Yaitu seperti bully, dan ada juga tekanan mental bahkan dari orang tuanya sendiri. Ya, gue juga pernah ngalamin masa-masa suram ini. Lebih tepatnya waktu SD dan SMP, ya. Tapi makin kesini gue makin sadar kalau masa-masa suram ini sebenarnya adalah saat untuk membangun mental yang kuat. Sebenarnya pembulian juga ada sisi positifnya. Jika yang melakukan pembulian tersebut ada manusia yang bertanggung jawab. Akan tetapi terbalik, jika yang melakukan pembulian itu melebihi batas dan malah berujung ke kasus pembunuhan atau penganiayaan. Dan jadinya begini. Oi, lu yang udah ngebully gue waktu SD dan SMP, makasih ya. Mental gue udah terbangun dengan baik sejak itu. Sebenarnya untuk membangun mental tidak hanya dengan cara pembulian yang tepat gitu. Ada juga cara yang lain. Dan untuk pembangunan mental ini tergantung dari diri kita juga. Jika kita menghadapinya hanya dengan modal pasrah dan ketakutan, hasilnya tidak akan menentu. Resep gue untuk menghadapi pembulian waktu SD dan SMP adalah satu sahabat setia. Maksud gue dari satu sahabat setia ini adalah sahabat yang lu selalu seneng kalau ada dia, selalu diajakin main gitu, meskipun kadang jengkel juga karena dibully sama sahabat setia lu sendiri. Cuma lihatlah dari cara membuli mereka. Jika sudah terlalu parah seperti melukai tubuh kalian hingga luka parah, itu lebih baik dijauhi. Serius, itu dijauhin aja. Kalau misalkan bully kayak ngecek-ngecek atau cuma lempar-lemparan pensil, mah biarin aja bro. Kalau bully kayak gitu lebih baik lo hadapin. Kenapa? Ya karena bully seperti itu tandanya mereka bosan dan ingin bermain. Cuma kepikirannya ya main begitu karena mindsetnya begitulah waktu SD gitu kan. Yang paling wah gue nih yang paling hebat nih, yang paling atas lah sosialitasnya. Dan sebenarnya yang gue kasih tahu tadi belum separah yang gue alami yang sebenarnya. Oke, bagaimana pengalaman mereka tentang ini dan bagaimana mereka mengatasinya? Mari kita lihat. Ingat, hadapilah semua tekanan mental yang akan datang. Udah bunuh diri aja, gak guna lu. Subhanallah, kayaknya penyebab rata-rata gara-gara Anda ya. Bisa dibilang begitu. Gak lah Anda. Terbaik, gue pengen jadi motivator online. Pas sudah rame, biar pamer. Astagfirullah, aku ini berdosa banget. Ya, kalau gitu buru-buru lo Anda bertobat. Punten survei minggu ini setiap remaja kan pasti pernah mengalami yang namanya masa-masa downnya atau bisa disebut masa-masa terstresnya. Banyak yang berpikir untuk bunuh diri, keluhan bosan hidup. Nah, apakah yang Anda pikirkan atau yang Anda lakukan di saat-saat seperti itu? Coba jelaskan. Wah, berat ya. Yoi, soalnya penasaran gitu. Apakah semua orang merasakan hal yang sama tentang beginian? Kamu ini berdosa banget. Bunuh diri langsung. Terus hidup lagi ternyata gagal. Wes gagal modar ya. Karena make immortal. Nangis, tidur, tidur. Gimana maksudnya? Anda ngalamin kayak gimana? Misalnya pernah kepikiran bundir atau gimana? Pokoknya kayak keluhan buat semua masa lalu gitu. Tapi tunggu, kurangi kata-kata kasarnya karena gue khawatir pas nyensor malah nge-lag kan masternya. Serius, waktu video-video sebelumnya aja sensornya itu meleset kemana tahu. Yes, pernah kepikiran bundir gue, dan bukan dengan cara yang normal, tapi yang di luar normal. Kayak gue mati dengan dada yang ditusuk dan gue membeku gitu. Kalau lagi kayak gitu gue jadi terpikir untuk masuk dark mode, dimana gue ngeceria, suara gue beda dan lain-lain. Biasanya untuk mengalihkan itu gue dengerin lagu dan main game. Kalau misalkan adalah kayak gitu, gue intinya gini, dunia ini terlalu gak sesuai dengan ekspektasi gue men. Serius, ini personal ya. Tapi kenapa aku tetap tampilin ini di video? Ya kan identitasnya aman, gue rahasiain. Gue pengen banget hidup di dunia yang dimana gue bisa melakukan apa yang gue mau. Sore-sore keluar sama temen, naik burung fantasi gitu, berpetualang, belajar persenjataan dan lain-lain. Wow,
isekai sekali ya. Nangis, makan, tidur. Terus bagaimana cara Anda menyembuhkannya? Berpikir positif kalau itu ujian, habis itu dibawa santai. Gimana ya, buat nyembuhinnya susah sih. Tapi iya sih, bener. Kayak mikir ini ujian pas cobaan yang dilalui sekarang itu yang terbaik buat gue sekarang lah. Susah banget sih. Tapo ya tao, tapi ya gotu. Selamat, kita menemukan miss typo kita. Itulah gunanya saya jadi nolep. Bisa down, ingatlah Allah, lalu waifu kalian. Sebentar, yang kau maksud itu di bagian ngerasa mau bundir? Bukan, yang ku maksud itu apa yang kalian rasakan atau inginkan saat masa-masa stres seperti itu. Kalau gue jujur aja, jawaban gue mungkin agak sama kayak orang lain. Pertama, kalau gue stres, larian ke game atau anime. Pernah sekali 2 kali kepikiran bundir, tapi otak gue udah luas sekarang. Gue bukan mau menang debat lagi, tapi cukup mengerti debatnya. Selain itu, game dan anime, doi juga menurut gue membantu banget dalam nenangin gue kalau lagi stres. Gak tau kenapa gue langsung tenang waktu dipeluk online. Emang bisa ya? Jadi menurut gue ya setiap orang relatif. Tapi mungkin kali ini umat manusia harus berterima kasih pada anime dan game yang sudah menyelamatkan satu nyawa anak Adam dari jahatnya bundir. Ya, pemikiran untuk bunuh diri itu adalah hasutan setan. Jangan pernah mau nurutin hasutan setan. Lo lagi stres-stresnya gitu malah begituan. Iya biasanya. Sampah. Gua sampah. Lo pernah mikir bunuh diri? Orang yang pernah mikir bunuh diri maksudnya itu gak guna. Kenapa ya? Ya karena jeng. Orang yang pernah mikir buat bunuh diri tuh menurut gua kayak udah gak peduli sama Tuhan gitu. Gak percaya lagi dia. Seakan-akan dunia itu gak adil. Memang dunia itu gak adil bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orangnya lagi itu tantangan. Dikasih masalah ubah mindset lu jadi cobaan. Semakin lu berani, semakin lu banyak pengalaman, cara pola pikir dan lain-lain itu bakalan berkembang gitu. Walaupun lu ngelakuin bundir, itu gak bakalan ngerubah cobaan. Lu gampang nyerah, pesimis. Emang masalah bisa selesai kalau bundir? Ini bisa terus ke keluarga masalahnya. Kalau mikir jauh ke depan gitu. Jadi kalau Anda stres, pilihlah motivator yang berjasa. Mario Badawi 085678974523 WA Rek 12345678907. Jujur ya, gue pernah ngerasa kayak gitu, stres, down, merasa sangat-sangat tertekan ya. Dan gak bisa cerita ke siapa-siapa. Gue cuma bisa cerita ke diri gue sendiri. Ya, I hope you know what I mean. Untuk berpikir sampai bunuh diri, well no, dia bisa marah banget sama gue. Dan untung banget sih ini, gue suka horor, jadi banyak tahu tentang rasanya orang-orang yang bundir itu gimana. Gak enak bro, siksa terus. Jadi untuk itu gue lebih baik lampiasin semuanya ke tubuh sendiri. Istilahnya self harm gitu. Wow, jangan gitu dong. Self harm itu gak baik buat kesehatan fisik maupun mental. Tapi gak berat kok, gak nyampe nyelet-nyelet tangan. Cuma paling gebukin tembok atau nyakar-nyakar badan. Dan satu lagi, entah ini bisa disebut motivasi atau apa, setiap kalimat dari penulis buku yang namanya Risa Saraswati. Tunggu, itu namanya bukannya penyanyi ya? Seberat apapun masalah hidupmu, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Sumpah sih itu ngena banget di hati gue. Ya itu aja, gila panjang banget curhat dah gue. Gak apa-apa, bagus. Semakin panjang durasi semakin baik. Oke, jadi begini, intinya jika kalian stres akan hidup kalian, tetap aja jalani apa adanya. Jangan pernah mau dihasut sama setan untuk bunuh diri. Bunuh diri itu gak enak, malah semakin tersiksanya, bukan nyelesain masalah. Dan bagaimana cara gue ngatasin masalah gue yang numpuk? Ya, gue dulu waktu SMP nangis-nangis meskipun itu di sekolah. Ya, menangislah yang dapat menenangkanmu. Tenanglah dahulu, jalanilah kehidupan kalian. Live alive. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga kalian dapat menemukan jawaban yang sedang kalian cari. Dan jangan pernah untuk lari dari amanah kalian. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian yang lagi sedih juga, karena mungkin ini bisa membuat mereka semangat. Oh iya, satu lagi, mungkin kata-kata ini akan menyayat hati kalian. Tapi ya seperti kata kakak pembina mentoring saya, kalau semakin manusia merasakan sakit, itu dapat membuat manusia lebih dewasa. Kalian itu pengecut besar kalau kalian lari dari masalah kalian. Camkan itu, hadapilah masalah kalian. Saya yakin Anda bisa menghadapinya.